Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hidar Raffi, NIM D400190148, praktikan dari Praktikum Elektronika Analog Lanjut kelas G. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tugas besar Praktikum Elektronika Analog Lanjut. Baik, langsung saja kita menuju pada rangkaian. Ya, di sini terdapat sebuah rangkaian yang telah ditentukan oleh asisten lab dari Praktikum Elektronika Analog Lanjut, dan sebenarnya pada rangkaian kali ini merupakan gabungan dari 3 rangkaian yang pernah kita pelajari pada modul-modul sebelumnya. Baik, yang pertama di sini adalah rangkaian komparator tegangan. Kemudian yang kedua di sini adalah rangkaian penguat daya, dan yang terakhir, yang ketiga adalah rangkaian filter aktif. Baik, sesuai dengan ketentuan yang telah diberikan, karena NIM saya berakhiran dengan angka 8, maka pada resistor di sini dan di sini temukan 48K kilo ohm, dan di sini 1,8 kilo ohm. Dan untuk potensiometernya kali ini kita menggunakan keadaan keduanya adalah low, yaitu pada 25%. Baik, untuk cara kerja rangkaiannya sendiri adalah yang pertama dari sumber tegangan kita menggunakan 15 volt DC, dan seperti cara kerja dari rangkaian komparator tegangan bahwa R1 dan R2 ini berhubungan ya, untuk bisa menghasilkan output. Nilai dari R1 atau potensio pertama itu harus sama atau lebih dari nilai potensio kedua. Dan di sini kita menggunakan 50% dan 50%, artinya sama. Jadi masih bisa menghasilkan output. Kemudian akan terhubung ke potensio yang pertama, bernilai low, dan akan masuk ke rangkaian penguat daya. Baik, rangkaian penguat daya di sini adalah termasuk yang kelas A. Jadi pada penguat kelas A ini kan dipilih karena menguatkan satu gelombang sinus penuh, dan dengan tingkat efisiensi 25% sampai 50%. Kemudian dari outputnya akan terhubung ke resistor variabel atau potensiometer yang kedua dalam keadaan low juga, dan akan masuk ke rangkaian yang ketiga, yaitu adalah filter aktif. Dan di sini rangkaian filter aktifnya merupakan jenis BPF atau band pass filter, yang mana pada band pass filter itu akan meloloskan sinyal dengan frekuensi tertentu pada suatu range atau jangka tertentu. Jadi akan ada batas atas frekuensinya dan juga batas bawah, dan sinyal dengan frekuensi di antara batas itu akan dapat menghasilkan output. Kemudian untuk gelombangnya kita tampilkan pada osiloskop, dan pada osiloskop ini kita hubungkan di beberapa titik ya. Yang pertama, untuk channel 1 kita hubungkan pada output dari komparator tegangan. Yang kedua, kita hubungkan ke input dari sinyal generator. Kemudian yang ketiga, ada pada channel ketiga pada output dari rangkaian penguat daya kelas A. Dan yang channel terakhir, channel keempat, kita hubungkan pada output dari rangkaian filter aktif BPF. Baik, langsung saja untuk hasil gelombangnya seperti ini.
Ya, kali ini kita setting sinyal generator pada level 1 dan frekuensi 20.000 Hz. Dan bisa kita lihat untuk channel pertama yang kita hubungkan pada output komparator tegangan itu gelombangnya berupa lurus atau DC, karena dari input tadi kita menggunakan input DC 15 volt. Namun pada saat kita kecilkan untuk volt per diff-nya akan tampak seperti sinus. Hal ini terjadi karena ada kebocoran sinyal AC yang kita hubungkan dari sinyal generator. Namun pada volt per diff 0,5 volt ini masih tampak rata saja atau DC. Kemudian untuk channel yang kedua adalah kita hubungkan pada input dari sinyal generator yang berbentuk sinus karena berupa AC. Kemudian yang ketiga adalah pada channel ketiga kita hubungkan ke output dari penguat daya kelas A. Jadi untuk dari input sinyal generator tadi kita telah kuatkan dan menjadi seperti ini. Coba kita bandingkan, mengalami penguatan ya, jadi lebih besar gelombangnya. Dan setelah pada output dari penguat daya akan terhubung ke filter, yaitu channel 4. Pada output filter aktif, yaitu pada channel 4, kita lihat gelombangnya akan berbentuk seperti ini. Dan pertanyaan mengapa menjadi lebih kecil? Karena pada potensio kedua ini kita setting pada low. Jadi walaupun telah kita kuatkan, tapi jika di sini low, maka outputnya akan lebih kecil yang akan kita filter. Jadi gelombangnya menjadi lebih kecil seperti ini. Baik, itu merupakan bentuk gelombangnya sesuai dengan alur dari rangkaiannya. Dan selanjutnya kita akan menghitung frekuensi cut off dari ini rangkaian filter aktif BPF. Saya telah menyusunnya hingga seperti ini, jadi kita lebih mudah untuk menganalisa dan melihatnya. Dan seperti yang kita ketahui, untuk C1 yaitu di sini adalah 4,7 nanofarad dan C2 juga 4,7 nanofarad, atau bisa kita ubah menjadi 4,7 kali 10 pangkat min 9 farad. Kemudian untuk resistor pertama, resistor 1 ada di sini, yaitu di sini kita menggunakan 48 kilo ohm, dan untuk resistor yang kedua kita menggunakan 1,8 kilo ohm. ribu ohm dan 1800 ohm. Baik, untuk rumusnya pertama kita akan mencari FHP-nya dulu, frekuensi high pass-nya dulu, dengan rumus 1/2 kali pi kali R1 dan dikali dengan C1. Kita masukkan 2 kali 3,14, kali ini pi-nya kita akan menggunakan 3,14. Untuk R1-nya 48.000 dan C1-nya 4,7 kali 10 pangkat negatif 9. Jadi kita dapatkan 705,83 Hz. Kemudian untuk frekuensi low pass-nya kita hitung juga menggunakan rumus 1/2 kali pi kali R2 kali C2. Kita masukkan 2 kali 3,14 kali 1800 kali 4,7 kali 10 pangkat negatif 9, dan hasilnya kita dapatkan sekitar
18.822,2 Hz. Dan untuk frekuensi cut off-nya kita lihat adalah FHP hingga FLP. Jadi kita masukkan saja yang tadi kita hitung 705,83 Hz di sini hingga 18.822,2 Hz. Jadi ini adalah frekuensi cut off dari rangkaian filter aktif BPF. Di sini tadi kita dapatkan 700 hingga 18.000 ya. Kita coba simulasi untuk membuktikannya. Kita lebih berfokus pada yang channel keempat ya. Baik, tadi pada range 700 hingga 18.000 ya. Kita lihat besarnya masih segitu, dan pada saat melebihi 18.000 gelombangnya mulai mengecil. Lihat, jelas berbeda setelah 18.000 ya, karena tadi telah melewati frekuensi cut off-nya. Nah, kira-kira seperti itu untuk tugas besar kali ini. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan untuk tugas besar Praktikum Elektronik Analog lanjut kali ini. Untuk kurangnya saya mohon maaf jika ada salah-salah kata dan kurang jelas atau mungkin salah penjelasan. Dan untuk lebihnya semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.